keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada pekerjaan bangunan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan definisi K3LH dan tujuan pelaksanaannya. Siswa dapat menjelaskan sumber hukum dan ruang lingkup pelaksanaan K3LH. Siswa dapat menjelaskan prosedur pelaksanaan K3LH pada pekerjaan konstruksi. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis alat pelindung diri dari bahaya kecelakaan kerja. Apa pentingnya K3LH dalam pekerjaan bangunan? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menghendaki terjadinya kecelakaan, khususnya pada saat bekerja. Kecelakaan kerja memang tidak dapat kita prediksi kapan terjadinya, namun dapat kita antisipasi dengan tindakan waspada dan kehati-hatian, serta mematuhi prosedur keselamatan kerja. Pengertian K3LH. Keselamatan kerja merupakan suatu kondisi di mana pekerja dapat terhindar dari ancaman kecelakaan kerja, seperti terjatuh, tertimpa bahan atau material konstruksi, dan sebagainya, termasuk peralatan kerja serta hasil produksinya. Sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi di mana pekerja dapat terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan karena pengaruh lingkungan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa program K3LH adalah upaya untuk menjamin keselamatan kerja dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin kesehatan kerja dengan mencegah timbulnya gangguan kesehatan, dan menjaga kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja agar tidak tercemar. Tujuan dari K3LH adalah: pertama, melindungi dan menjamin hak pekerja terhadap keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang kedua, melindungi dan menjamin keselamatan serta kesehatan orang lain selain pekerja yang berada di lingkungan kerja tersebut. Yang ketiga, menjamin penggunaan sumber produksi secara aman, efektif, dan efisien. Yang keempat, mencegah dan mengobati penyakit yang timbul akibat kerja dan lingkungan kerja. Dasar hukum K3LH. Khusus pekerjaan bangunan atau konstruksi, dasar hukum pelaksanaan K3LH diperjelas melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per/01/Men/1980 tentang K3 konstruksi bangunan dan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Men/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Sumber ancaman penyebab kecelakaan kerja. Pertama, mesin dan peralatan berat. Kedua, bahan dan material konstruksi. Ketiga, lingkungan kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Pertama, faktor pekerja. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor peralatan kerja. Dan yang keempat, faktor manajemen. Jenis-jenis alat pelindung diri. Pertama, ada pelindung kepala. Untuk melindungi kepala, selalu gunakan helm pengaman untuk menghindari risiko kejatuhan benda-benda tajam dan berbahaya. Pelindung kaki. Banyak kecelakaan kerja terjadi karena tertusuk paku yang tidak dibengkokkan, terpasang vertikal di papan sebagai bahan bangunan yang berserakan di tempat kerja. Maka dari itu, penggunaan safety shoes sangatlah penting.
Selanjutnya, pelindung tangan. Banyak luka kecelakaan juga terjadi di tangan dan pergelangan dibanding bagian tubuh lainnya. Kecelakaan di tangan seperti bengkak, terkelupas, terpotong, memar, atau terbakar bisa berakibat fatal dan tidak dapat lagi bekerja. Pelindung pernafasan. Dalam pekerjaan di proyek, terdapat pekerjaan yang berhubungan dengan bahaya debu, minyak, atau gas yang berasal dari peralatan pemecah dan batu, kecipratan pasir, dan pekerjaan las, seperti memotong bahan yang dibungkus atau dilapisi zinkum, nikel, atau kadmium. Selanjutnya, pelindung mata. Dalam pekerjaan di proyek, terdapat pekerjaan yang berhubungan dengan bahaya debu, minyak, atau gas yang berasal dari memecah batu, pengupasan dan pelapisan cat atau permukaan berkarat, dan pengelasan dan pemotongan logam. Lalu tali pengaman. Banyak sekali terjadi kecelakaan kerja karena jatuh dari ketinggian. Pencegahan utama ialah tersedianya jaring pengaman, tetapi untuk keamanan individu perlu ikat pinggang pengaman atau yang kita sebut dengan body harness. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah pekerja bangunan atau konstruksi merupakan bidang pekerjaan yang penuh dengan risiko terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Program keselamatan kerja adalah program yang melindungi pekerja dari ancaman kecelakaan kerja pada saat bekerja. Pelaksanaan K3 diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Keselamatan Kerja. Khusus di bidang konstruksi diatur pedoman pelaksanaan K3 melalui surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum. Kecelakaan kerja adalah kondisi di mana pekerja mengalami gangguan kerja yang dapat mengancam keselamatan kerja dan gangguan kesehatan. Kecelakaan kerja di lingkungan konstruksi dapat terjadi karena faktor pekerja, lingkungan kerja, dan peralatan berat yang digunakan. Sumber ancaman penyebab kecelakaan kerja pada proyek konstruksi berasal dari bahan dan material konstruksi, lingkungan kerja, dan peralatan berat yang digunakan. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur pelaksanaan K3 seperti penyusunan safety plan, penggunaan alat pelindung diri, dan pemasangan rambu peringatan tanda bahaya. Program K3 menjadi tanggung jawab kontraktor selaku pengelola proyek konstruksi, sehingga kontraktor harus menunjuk petugas yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pelaksanaan K3 di lingkungan pekerjaan konstruksi tersebut. Setiap pekerja konstruksi harus diberikan pemahaman terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pekerjaannya, sehingga pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai tingkat risiko yang dihadapi. Alat pelindung diri dari ancaman bahaya kecelakaan kerja di dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas baju penahan dari bahaya jatuh atau body harness, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung kepala, pelindung kaki, pelindung tangan, pelindung pendengaran, dan alat pelindung pernafasan. Sekian video pembelajaran kali ini. Seperti kata Albert Einstein, hidup itu seperti menaiki sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya?